Ketika seluruh aspek layanan dasar, lingkungan hidup, serta infrastruktur strategis selesai, maka kita akan meningkatkan daya saing kota yang akan menjadi pengungkit bagi laju pertumbuhan ekonomi kota dan didorong oleh peningkatan investasi, terutama pada sektor perdagangan dan jasa. Kota Semarang dapat menjadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari dan inklusif, menjadi pusat ekonomi yang kesejahteraan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. 100 hari bukanlah waktu yang lama, namun cukup untuk menanam benih harapan, menyiraminya dengan kerja nyata, dan melihat tunas-tunas perubahan mulai tumbuh di tanah yang kita cintai. Dalam 100 hari ini, Wali Kota Semarang Agustina dan Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin melangkah dengan tekad kuat, kerja gotong royong, keberanian mengambil keputusan, dan semangat inklusi yang mengakar. 5 program prioritas mulai dijalankan sebagai pondasi dari pembangunan tematik 5 tahun Kota Semarang yang berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif. Inilah kisah dari 100 hari pertama kepemimpinan Agustin Iswar. Program Semarang Bersih menjadi langkah awal untuk membangun kota yang lestari, bersih, dan sehat dari sampah. Penanganan dilakukan dari hulu dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi semua. Hingga saat ini, program ini telah berjalan di lebih dari 220.000 rumah tangga dan lebih dari 1.000 unit bank sampah dengan lebih dari 35.000 warga ikut aktif mengolah sampah secara mandiri. Tercatat, lebih dari 220 ton sampah berhasil dikelola sehingga tidak lagi membebani tempat pembuangan akhir Jatibarang. Lebih dari itu, proses pilah sampah ini berhasil mempercepat perputaran ekonomi hingga menyentuh angka 500 juta rupiah. Dengan pendekatan gotong royong, Semarang Bersih diharapkan dapat terus bergulir hingga 5 tahun ke depan, menjadikan masyarakat lebih mandiri dan sadar lingkungan. Dalam 100 hari, pemerintah Kota Semarang menegaskan pentingnya pendidikan sebagai hak setiap anak dengan memastikan tidak ada lagi ijazah yang ditahan hanya karena kendala biaya. Sebanyak 36 sekolah sudah menandatangani komitmen bersama untuk mendukung kebijakan ini dan menyerahkan 374 ijazah kepada siswanya. Melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang berkeadilan dan transparan, setiap anak memiliki peluang yang sama, baik untuk masuk sekolah negeri maupun swasta. Bagi anak yang tidak mampu dan berprestasi, pemerintah hadir melalui pemberian beasiswa bagi siswa di sekolah negeri dan swasta. Lebih dari 4.000 anak SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu menjadi penerima manfaat program ini. Sebagai bentuk dukungan tambahan, sekolah swasta pun akan mendapat insentif berupa keringanan PBB bagi sekolah swasta yang kurang mampu dan membutuhkan pemerintah untuk hadir meringankan beban operasional sekolah. Tak hanya itu, hingga hari ke-100, hampir 9.000 kartu bus gratis Trans Semarang telah disalurkan kepada pelajar dan mahasiswa ber-KTP Semarang. Program ini akan terus diperluas demi meringankan beban transportasi para siswa. Pemerintah Kota Semarang mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur sebagai tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam 100 hari pertama, dilakukan penanganan sarana prasarana jalan rusak, saluran air, penerangan jalan umum, taman-taman kota, rumah tidak layak huni, hingga inventarisasi dan optimalisasi pompa pengendali banjir. Fokus utama adalah membuka akses, memperlancar mobilitas, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Program Semarang Sehat
hadir untuk menjamin hak seluruh warga atas layanan kesehatan tanpa terkecuali. Hal ini diwujudkan dengan perluasan kepesertaan Universal Health Coverage atau UHC yang sampai dengan 100 hari ini bisa menambah sekitar 30.000 warga kurang mampu. Melalui program ini, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan secara gratis dengan cakupan yang makin meluas. Tak hanya itu, jaminan ketenagakerjaan juga diperluas, menyasar tenaga kerja dari sektor informal dan rentan. Hingga 100 hari, sudah ribuan tenaga kerja terdaftar dan angka ini terus bertambah. Diproyeksikan mencapai lebih dari 7.000 penerima manfaat dalam waktu dekat. Semarang berkomitmen menjadi kota inklusif yang selalu melibatkan setiap elemen masyarakat dan tak meninggalkan siapapun. Pemerintah membuka akses bagi seluruh masyarakat untuk memanfaatkan aset publik, baik untuk olahraga, seni budaya, pendidikan, hingga kegiatan sosial lainnya secara gratis. Pemerintah juga menghadirkan dukungan nyata kepada kelompok-kelompok masyarakat dengan mendirikan rumah inspirasi di 16 kecamatan. Dan di 100 hari ini, sudah mulai terbentuk di 5 kecamatan. Rumah ini menjadi pusat layanan dan informasi untuk penyandang disabilitas agar dapat mengakses pendidikan, kesehatan, layanan kependudukan, hingga ketenagakerjaan. Terhubung langsung dengan sistem pelayanan Pemkot Semarang. Dalam 100 hari pertama, pemerintah Kota Semarang telah membuktikan keseriusannya membangun kota yang bersih, adil, sehat, inklusif, dan berdaya. Langkah awal ini akan terus dilanjutkan dan menjadi fondasi kuat untuk menghadirkan Semarang yang lebih baik dalam 5 tahun ke depan. Semarang bersatu, Semarang semakin hebat.